Halo teman-teman, bertemu lagi ya kita di video tentang binatang peliharaan. Nah, 2 minggu ini kita akan belajar tentang binatang peliharaan. Apa sih yang dimaksud dengan binatang peliharaan? Binatang peliharaan adalah binatang yang sebagian besar atau seluruh bagian kehidupnya, baik tempat hidup, makanannya, berkembang biaknya, pengelolaan dan pemanfaatannya diatur semua oleh manusia. Nah, anak-anak pernah tidak melihat binatang peliharaan? Binatang peliharaan dapat kita lihat di daerah pertanian, peternakan, ataupun di rumah orang. Nah, kenapa ya di rumah orang? Iya, ada beberapa yang memelihara, tetapi tidak semua binatang bisa kita pelihara di rumah. Anak-anak tahu tidak apa saja ya binatang peliharaan itu? Ayo. Binatang peliharaan ada berbagai macam loh. Contohnya anjing, kucing, kelinci. Apalagi ya? Iya, ikan. Benar sekali, ikan. Dan saat ini sedang banyak sekali yang memelihara hamster. Nah, anak-anak tahu tidak? Dari setiap binatang peliharaan yang sudah kita sebutkan tadi, kita pelajari lebih jauh yuk binatang peliharaan yang biasa kita temui di rumah ataupun yang biasa dipelihara oleh orang-orang. Ayo kita simak bersama-sama. Halo, bertemu lagi. Di sini kita akan berbicara tentang kelinci. Aduh, lucu sekali ya kelincinya. Iya. Nah, anak-anak, kelinci merupakan binatang mamalia. Bu Sisil, mamalia itu apa sih? Nah, binatang mamalia, dia saat berkembang biak, dia dengan cara melahirkan, bukan bertelur. Ya, kelinci itu hamil, lalu dia melahirkan. Nah, apa ya ciri-ciri kelinci? Ayo, ada yang tahu tidak? Iya, kelinci mempunyai telinga yang apa? Panjang. Iya, telinganya panjang. Lalu bagaimana dengan tubuhnya? Tubuh kelinci memiliki bulu yang cukup tebal. Nah, bagaimana cara kelinci berjalan? Iya, kelinci melompat. Teman-teman ada yang tahu tidak? Kelinci memiliki 28 gigi loh untuk makan. Wow, banyak juga ya. Nah, anak-anak, apa ya fungsi dari telinga kelinci? Iya, fungsi dari telinga kelinci yang panjang itu sebagai pendengaran yang tajam dan bertindak sebagai termostat. Wah, berarti kelinci itu bisa mendengar dari jarak jauh ya? Iya, benar. Nah, ada yang tahu tidak kelinci itu hidup berapa lama? Kelinci dapat hidup 5 sampai 10 tahun. Wah, lama sekali ya. Iya. Nah, itu tadi tentang kelinci. Sekarang ayo kita pelajari tentang binatang peliharaan yang lain. Nah, sekarang kita belajar tentang kucing yuk. Kucing merupakan binatang mamalia plasental yang dimiliki oleh kucing betina.
Kucing binatang yang senang tidur sepanjang hari, dan malam hari dia suka berkeliaran, menjelajah berbagai tempat. Nah, anak-anak pernah bertemu kucing di tempat yang gelap? Iya, mata kucing akan bercahaya di tempat yang gelap. Namun, saat tempat itu gelap gulita atau gelap sekali, mata itu tidak akan terlihat. Kucing juga mempunyai senjata. Apa ya senjata yang dimiliki kucing? Iya, senjata yang dimiliki ialah cakar yang tajam. Untuk apa ya cakar itu? Cakar itu digunakan untuk menangkap tikus dan memanjat pohon. Teman-teman tahu tidak? Cakar kucing sama seperti kuku kita yang selalu tumbuh setelah kita potong. Cakar kucing juga bisa tumbuh, namun tidak dipotong seperti kuku kita. Bagaimana cara kucing mengasah cakarnya supaya tetap tajam? Kucing mengasah cakarnya di pohon supaya tetap tajam dan kuat. Mengapa di pohon? Saat dia mengasah cakarnya di pohon, saat itu juga kucing memberikan tanda bahwa tempat itu tempat yang biasa dia datangi. Nah, selain dengan cakaran-cakaran yang dia tinggalkan di pohon, ada juga loh cara dia menandai tempat yang biasa dia datangi. Bagaimana? Ada yang tahu jawabannya? Iya, kucing menandai tempat yang sering dia datangi dengan air kencingnya atau juga tinjanya. Nah, di situ dia bisa membau. Oh, aku dulu pernah ke tempat ini. Nah, anak-anak, kucing itu merupakan binatang yang suka sekali akan kebersihan. Bagaimana kita bisa tahu kalau kucing itu suka kebersihan? Kita bisa melihatnya setelah dia membuang tinja ataupun kencing. Kucing akan selalu menimbun atau menutupnya dengan pasir. Nah, teman-temanku semua, selain anjing yang bisa hidup dengan manusia, ternyata kucing juga bisa hidup berdampingan dengan manusia. Mengapa? Karena kucing merupakan binatang yang jinak. Kucing juga merasa senang bila dibelai. Namun, kita harus berhati-hati dengan cakaran ataupun gigitan kucing, karena bisa menyebabkan infeksi rabies. Nah, sekarang apakah teman-teman tahu apa guna kumis yang dimiliki kucing? Iya, kucing menggunakan kumisnya untuk mengetahui apakah tubuh mereka bisa masuk melalui sebuah celah yang sempit. Wah, ternyata kucing itu pintar juga ya. Nah, itu tadi tentang kucing, binatang peliharaan.
peliharaan yang dapat kita pelihara di rumah. Kita lihat yang lain yuk. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang anjing. Aduh, siapa di sini yang punya anjing? Iya, Bu Sisil senang sekali memelihara anjing. Tetapi saat ini Bu Sisil tidak punya anjing, Bu Sisil hanya punya ikan. Oke, anjing itu sama seperti kelinci. Dia merupakan hewan mamalia. Tetapi anjing itu merupakan hewan sosial. Apa ya Bu Sisil? Anjing merupakan hewan sosial. Apa ya yang dimaksud dengan hewan sosial? Iya, anjing dapat hidup dengan manusia. Dapat hidup bersama-sama dengan kita. Nah, anjing itu juga tergolong dari binatang yang pandai. Kenapa? Karena anjing dapat dilatih dan diajak bermain, serta tinggal bersama kita dan bersosialisasi dengan manusia. Nah, anak-anak, mengapa ya orang-orang suka sekali memelihara anjing? Ada yang tahu tidak? Iya, karena anjing itu pintar dan dia adalah binatang yang setia. Maksudnya setia apa ya? Dia akan selalu menjaga tuannya. Tuannya itu siapa? Tuannya itu manusia yang memeliharanya. Nah, bagaimana cara anjing dapat mengetahui atau menemukan tempat tinggalnya? Iya, anjing dapat mengendus. Mengendus itu mencium. Mencium. Oh ini, oh iya benar, aku tinggal di sini. Nah, dia bisa mencium dengan hidungnya. Artinya apa? Penciuman anjing sangat tajam. Nah, anak-anak, apa ciri-ciri anjing yang lain? Anjing akan mengibas-ngibaskan ekor saat dia merasa senang, saat dia bahagia. Tetapi saat dia mencurigai sesuatu atau dia melihat, wah, ada orang jahat, dia akan apa? Iya, dia akan menegakkan ekornya. Nah, dia akan menegakkan ekornya. Lalu dia akan apa? Iya, dia akan menggonggong. Nah, anjing juga bisa marah loh. Bagaimana ya ciri-ciri anjing yang marah? Ekornya akan terjulur lurus ke belakang. Nah, anak-anak, berhati-hati ya bila anak-anak bertemu dengan anjing, anak-anak ingin menyapanya atau anak-anak ingin bermain. Kita lihat ekornya ya. Apakah dia mengibaskan ekor atau ekornya itu berdiri dengan tegak atau ekor anjing itu terjulur lurus ke belakang. Nah, lalu bagaimana bila anjing itu merasa takut? Kita bisa lihat juga dari ekornya. Ekornya akan diapit tungkai belakang. Wah, ternyata anjing juga bisa ya. Wah, ternyata anjing bisa juga ya mengungkapkan perasaannya. Wah. Nah, anjing akan menelentangkan tubuhnya jika ia mengenali siapa pemiliknya. Lalu, saat anjing itu masih kecil dan dia merasa lapar atau dia memerlukan sesuatu,
apa ya yang dilakukan? Iya, anjing itu akan menggonggong. Ya, saat dia masih kecil, dia akan menggonggong. Itu menandakan bahwa dia lapar atau memerlukan sesuatu. Nah, itu tadi tentang anjing. Oh iya, hampir lupa. Apa ya sifat-sifat anjing yang baik tadi? Ada yang bisa menyebutkan tidak? Iya, sifat anjing yang satu setia, suka menolong, dan dia pandai, bisa dilatih dan diajak bermain, serta anjing mampu bersosialisasi. Itu tadi sifat anjing. Nah, di sini kita akan berbicara tentang binatang peliharaan ikan. Siapa di sini yang mempunyai ikan di rumah? Bu Sisil punya loh ikan. Nah, ikan adalah anggota vertebrata poikilotermik atau yang biasa disebut dengan berdarah dingin. Karena itu dia hidup di air dan bernafas menggunakan insang. Nah, ikan ada berbagai macam loh. Ada yang tahu tidak ciri-ciri ikan? Iya, badan ikan bersisik. Dia mempunyai ekor. Lalu, ada apa lagi ya? Dia juga mempunyai sirip yang biasanya terletak di punggung, perut, dan di kedua lambungnya. Nah, untuk apa ya sirip-sirip itu? Sirip berfungsi untuk mengatur gerakan ikan saat berenang. Bu Sisil. Nah, kalau insang digunakan untuk apa ya oleh ikan? Ikan menggunakan insang untuk bernafas. Saat di dalam air, ikan tetap dapat bernafas. Kalau kita bagaimana? Apakah kita bisa bernafas saat ada di dalam air? Pasti tidak bisa, karena kita bernafas dengan menggunakan apa ya? Iya, benar sekali, paru-paru. Nah, itu tadi tentang ikan. Sekarang kita simak tentang yang lain yuk.